Itu kata Rasul. Maksudnya beramal tiada berilmu sesat yang sama. Itu tidak dibenarkan oleh Rasul. Kita mendahulukan pekerjaan baru ilmu. Jadi ilmu yang didahulukan baru menyusul itu perbuatan. Nah, jadi kita mulai, kita akan memberikan keterangan maksud dan tujuan daripada bacaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan petunjuk Rasulullah beserta sunnahnya. Yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala ke seluruh hambanya. Maka Allah memerintahkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu kata Allah. Al-Quran nomor 58. Maksudnya kata Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Nah, jadi jelas Al-Quran menunjukkan Tuhanmu itu yang hidup, yang tidak bisa mati. Itu artinya serahkanlah diri kita kepada Dia. Itu perintah. Ini yang maksud dengan baik hatinya. Jadi perintah Allah ini sama-sama Rasul yang ke-7. Siapa Rasul yang ke-7? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maka Nabi Ibrahim dijadikan Allah bapa agama, karena dialah yang pertama melaksanakan perintah Allah ini. Jadi maksudnya apabila tidak dilaksanakan perintah Allah ini, Allah tidak akan berikan agama. Itu maka kita hancur umat Islam ini. Umat Islam ini habis berantakan. Tidak ada persatuan dan persaudaraan, itu tidak ada. Bermusuh-musuhan. Islam bersama Islam, berbunuh-bunuhan. Islam bersama Islam. Jadi apakah kita Islam itu? Disebabkan apa maka terjadi seperti itu? Islam ini berantakan karena tidak punya agama. Sabar akan kita Islam. Jadi yang mana dikatakan agama itu? Apakah serupa Islam dengan agama? Tidak. Kita sudah menyangka asalkan kita Islam sudah beragama, rupanya bukan. Enggak. Islam ya Islam, agama ya agama. Sesudah punya agama, Islam baru sempurna. Kalau tidak ada agama, Islam itu tidak sempurna. Bisa saja Islam itu nanti terbuang kalau tidak beragama. Itu maka orang Islam tidak punya pendirian, tidak punya persatuan dan persaudaraan, karena tidak ada punya pedoman. Islam ini bisa saja kita pelajari di buku. Kita beri buku, kita baca bagaimana mengajarkan masyarakat, bagaimana melakukan salat 5 waktu sehari semalam, bagaimana mengeluarkan zakat harta sampai nisab, dan bagaimana melaksanakan ibadah haji. Bisa. Agama tidak bisa. Agama meliwati bosan.
Kalau tidak dikebut, tidak akan diberikan oleh Allah. Karena agama milik Allah. Itulah yang membawa kita kepada Allah, agama. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Nah, di sisi Allah, yaitu agama Islam. Jadi itulah yang membawa kita ke sisi Allah, yang memperkenalkan kita kepada Allah. Itulah agama. Mana dia agama? Agama itu kata Rasulullah di dalam sabdanya, awal yudin ma'arifatillah. Bermula awal agama mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah itu dia ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, dan ada afalnya. Zat itu dirinya, sifat itu kelakuannya atau wajahnya, asma itu namanya, afal itu perbuatannya. Kenal kepada empat martabat ini, barulah kita beragama. Itu pun baru awal agama, belum sempurna agama. Inilah maksud Allah, memerintahkan kepada hambanya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada lagi. Allah akan memberikan agama. Nah itu. Jadi kita tukar dengan diri kita. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan, baru Tuhan menyerahkan agama kepada kita. Baru agama itu yang kita jaga, agama itu yang kita pelihara, agama itu yang kita kembangkan. Siapa itu agama? Agama itu diri Allah. Nah, diri Allah itulah agama. Jadi itulah yang kita cintai, yang kita sayang, yang kita taati, yang kita patuhi adalah Allah. Itulah agama. Nah, jadi inilah jalannya untuk mendapatkan agama itu. Serahkan diri kepada Tuhan yang hidup dan tiada. Jadi itu perintah Allah. Jadi diri yang mana saja yang kita serahkan. Diri yang disalahkan itu ada 7. Pertama, kita merasa berkuasa dalam tangannya. Kedua, kita merasa berkehendak dengan nafsu. Ketiga, kita mengetahui dengan akal. Keempat, kita hidup dengan badan. Kelima, kita merasa mendengar dengan telinga. Keenam, kita merasa melihat dengan mata. Dan kemudian kita berkata-kata dengan lidah. Ini apa ini? Yang kita akui ini. Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, wujuduka zambun lakiasa lahu ghairi. Bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya, tiada bagi lainnya. Dosa semata-mata kata Rasulullah. Siapa yang mengakui yang ada ini tadi. Jadi yang sebenarnya ini serahkan kepada Allah. Serahkan ini kepada Allah. Ini yang maksud dengan baiat, ini yang kita serahkan. Jadi Rasulullah mengatakan, la mawjudun, tidak ada yang ada. Yang ada itu hanya Allah. La qadirun, tidak ada yang kuasa. Yang berkuasa itu adalah Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, selain daripada Allah, la hawla wa la quwata, tidak ada daya dan upaya. Kenapa? Maka ada daya dan upaya? Karena illa billah. Karena kita ini yang disertai oleh Allah. Nah, sedang kita disertai Allah inilah. Kenalilah Allah itu. Kalau sudah kita tidak disertainya lagi, tak bisa lagi kita mengenal Allah itu. Ini sedang ada Allah itu di sisi kita. Sekarang inilah saat kita mengenal. Jadi di mana adanya Allah itu yang wajib dikenal?
ulama mengatakan jauh tiada antara dekat tiada berbeda. Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu bersama kita. Al-Quran mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu barang di mana kamu berada. Cukup dekat Allah itu dalam diri kita. Jadi mana dia Allah? Nah, maka perintah serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Tuhan itulah yang bernama Allah. Allah itu namanya. Tuhan itulah dirinya. Nah, jadi kemana kita menyerahkan dirimu? Kepada sifatmu, kepada wajahmu. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang tiada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Yang mana wajah Allah yang tidak seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun? Wajah Allah itulah yang bersifat kudrat. Wajah Allah yang bersifat kudrat. Wajah Allah itu yang bersifat ilmu. Wajah Allah yang bersifat sama mendengar. Wajah Allah yang bersifat basar melihat. Wajah Allah yang bersifat kalam bahasa. Akan hati kesalahan. Bila yang mana kita serahkan? Kita bergerak dengan tenaga. Pulang. Kemana? Kepada kodrat Allah. Kita berkehendak dengan nafsu. Ini pulang. Kepada siapa? Kepada iradat Allah. Kita mengetahui dengan akal. Pulang. Kita mengetahui dengan ilmu Allah. Kita hidup dengan badan. Ini pulang. Yang hidup itu hanya hayat Allah. Kita mendengar dengan kuping. Pulangkan kepada Allah. Karena Allah yang mendengar dalam samaknya pada kuping itu. Nah, kita melihat dalam mata. Kita pulangkan kepada Allah. Bukan mata kita yang melihat. Sifat basar Allah yang ada pada mata. Itu mata-mata itu melihat. Dan kemudian kita berkata-kata dengan lidah. Ini kita pulangkan kepada Allah. Kita berkata-kata dengan salam Allah. Ini maka dijelaskannya di dalam Al-Quran itu kalau Allahu Musa taklima. Karena berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata. Nah, jadi jika sudah kita serahkan diri kita ini, kita berkata-kata dengan kalam Allah. Kita melihat dengan sifat basar Allah. Kita mendengar dengan sama Allah. Kita mengetahui dengan ilmu Allah. Kita hidup dengan hayat Allah. Kita berkehendak dengan iradat Allah. Kita berpuasa dengan kudrat Allah. Baru lepas kita daripada syirik. Inilah syirik hati namanya. Syirik yang tersembunyi, yang membawa dosa yang paling besar, yang mengalir siang dan malam tidak ada putus-putusnya. Inilah dosa. Inilah yang menjadi pintu neraka. Maka kita tidak sadar bahasa kita itu apa yang kita usahakan siang dan malam membuat pintu neraka. Maka mengalirlah dosa masuk ke dalam pintu neraka itu siang dan malam tidak ada hentinya. Di mana kita merasa berpuasa dosa karena itu melawan Tuhan. Karena Tuhan yang wajib berpuasa. Kita itu tidak ada Allah wala puasa. Tidak ada daya dan upaya. Kenapa maka mengaku berpuasa? Itu merampas hak Allah. Itu maka dosa. Itu maka syirik. Merasa berkehendak dosa. Merasa mengetahui dosa. Merasa hidup dosa. Merasa mendengar dosa. Merasa melihat dosa. Merasa berkata-kata dosa. Ini kita pulangkan semua kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, maka barulah kita bebas daripada sekalian dosa. Barulah timbul pahala. Apa sih pahala? Pahala itu karena Allah.
bergerak kita karena Allah, berkehendak karena Allah, mengetahui karena Allah, hidup karena Allah, mendengar karena Allah, melihat karena Allah, berkata-kata karena Allah. Tidak lalai, tidak lupa siang dan malam kita kepada Allah. Nah, itulah yang menjadi niat daripada amal ibadah. Itu maka niat amal ibadah sahaja aku salat tunai karena Allah. Sahaja aku puasa tunai karena Allah. Sahaja aku mengeluarkan zakat tunai karena Allah. Sahaja aku melakukan ibadah haji tunai karena Allah. Karena Allah itulah pahala. Jadi apa saja yang kita lakukan, apabila karena kita dosa semata-mata, apabila kita kembalikan karena Allah, barulah pahala semata-mata. Nah, itu kita lah. Yang mana mau, dosa atau pahala? Kalau dosa neraka, kalau pahala surga. Itu balasannya. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati, maka dikatakan oleh Rasulullah bai'ah. Inilah. Nah, kemudian Allah dan Rasul memberikan kita ilmu hakikat. Nah, jadi ilmu hakikat. Itu. Jadi apabila kita tidak diberikan oleh Allah dan Rasul ilmu hakikat, hanya syariat saja, 100 tahun pun kita menuntut ilmu, kita tidak tahu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada di alam syariat, dia adanya di alam ma'rifat. Sesudah kita diberi oleh Allah dan Rasul ilmu hakikat, barulah kita kenal dengan Tuhan. Nah itu, karena kita mengenal Tuhan itu dalam ilmu hakikat. Karena Tuhan itu dia berada di alam ma'rifat. Itu. Nah, jadi syariat ini untuk hubungan kita sesama manusia, dan hakikat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada hakikat, kita tak punya hubungan. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Allah. Inilah pedoman orang yang beragama. Kamu beragama, aku belum beragama. Harapkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul ulul amri minkum. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Jadi tidak akan berhasil taat kepada Allah dan Rasul kalau tidak taat kepada pemimpin. Karena wujudnya Allah dan Rasul itulah yang menjadi pemimpin. Itu yang dimaksud oleh Allah. Kemudian sabda Rasul lagi mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Sayangilah saudara kamu itu, otomatis kamu menyayangi diri kamu sendiri. Jika kamu menyelamatkan saudaramu itu, berarti kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Jika kamu menghinakan saudaramu, berarti kamu akan menghinakan diri kamu sendiri. Nah, ini petunjuk Rasulullah. Inilah pedoman orang yang beragama. Nah, itu. Islam ini tidak punya pedoman ini. Kalau Islam ini pedoman orang yang beragama. Jadi berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, itu. Kalau Islam enggak. Nah, itu tak punya pedoman dia. Nah, itu. Ini maka tidak ada persatuan dan persaudaraan. Jika sudah punya agama, baru ada persatuan dan kesatuan dan punya persaudaraan. Nah, jadi kemudian sesudah dijalankan oleh Rasul itu, baru dikerjakan. Jadi pekerjaan Rasul itu dijadikan oleh Allah contoh tauladan kepada kita hamba. Maka dikatakan Allah uswatun hasanah. Itulah yang dikerjakan oleh Rasul itu contoh tauladan yang baik bagi kita. Itu kata Allah. Jadi di mana Ibrahim melakukan perintah ini? Semasa dia diperintahkan Allah untuk membangun Masjidil Haram,
menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Nah, disinilah dia melaksanakan penyerahan diri kepada Allah. Jadi perintah Allah itu tidak dapat dilaksanakan oleh Ibrahim. Asal didirikannya tumbang, didirikannya tumbang, didirikannya tumbang. Itulah Ka'bah dibangun. Jadi Ibrahim tertanya di batinnya, apakah ini benar perintah Allah yang aku laksanakan ini? Jika benar, kenapa Allah tidak berikan? Kalau diridai oleh Allah, ini pasti beri. Ini dalam mengangkat tumbang saja aku berikan. Maka datang sahutan Allah di batin Ibrahim. Tidak bisa Ibrahim perintahku itu kau sempurnakan sebelum kamu melaksanakan persyaratan. Itu kata Allah. Apa salahnya? Korban. Apa yang dikorbankan? Anakmu Ismail. Itu yang korban. Anak kamu. Nah, itu. Kenapa maka diminta Allah Ismail, anak kandung Ibrahim? Supaya ikut selamat anak Ibrahim itu. Kalau dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah dengan pelaksanaan korban. Itulah yang menjadi contoh kepada kita. Kita melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah ibadah syarat. Asal kita dirikan, tak mau musuh. Lari saja ke dunia ingatan itu. Maka perintah Allah ingatan itu kepada zatnya, kepada dirinya. Jangan ingatan itu lari ke dunia. Dunia itu yang aku jadikan, kata Quran. Aku yang menjadikan dunia itu. Jangan itu yang kamu sembah. Yang aku jadikan itu. Aku yang menjadikan dirimu. Yang menjadikan alam semesta ini. Aku yang kamu sembah. Nah itu. Fa'bud ini, sembah aku. Nah itu. Bukan itu yang aku jadikan, yang disembah. Yang aku jadikan itu kulaisain hadikun ila wajah. Sesuatu itu rusak dan binasa. Kecuali wajah dan zatnya yang tidak rusak dan tidak binasa. Karena itu yang menjadikan wajahnya dan zatnya menjadikan alam semesta ini. Kesana kita menyembah, kesana kita menghadap, kesana mengembalikan ingatan. Itu yang diminta oleh Allah. Nah, maka terkejutlah Ibrahim. Nah, itu. Karena Ibrahim heran. Aku ini tidak sedikit sudah melakukan korban. Tiap tahun ratusan ekor kambing, puluhan ekor unta. Orang hanya 1 tahun 1 ekor kambing. Aku tidak ratusan. Kenapa? Maka Allah minta korban juga lagi. Korban itu sudah berlebih. Begitulah perhitungan Ibrahim. Rupanya tidak ada yang lebih di sisi Allah. Maka Allah menceritakan kepada Ibrahim korban yang dilakukannya. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika allazi yad'u yatim. Bagi mereka yang tidak menyantuni anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan bagi mereka yang tidak membantu kepada fakir dan miskin. Itulah korbanmu. Yang setiap tahun itu yang banyak itu. Aku jadikan santunan anak yatim dan aku salurkan kepada fakir dan miskin. Supaya terbantu fakir dan miskin. Supaya kamu tidak mendustakan agama. Itu kata Allah. Selamat harta bendamu. Tapi dirimu, keluargamu udah selamat. Nah, kita pun benar. Kita sudah melakukan kurban hari tasyrik. 1 ekor kambing kita potong.
kita bagi-bagikan gajinya. Kalau kita potong lembu, fungsi-fungsi untuk 7 orang, kita bagi-bagikan untuk jadikan kita korban. Selamatlah harta benda kita itu. Diri kita sudah selamat. Nah, itu kata Allah. Maka sia-sialah kata Allah, kamu mengorbankan harta bendamu itu, menyelamatkan harta bendamu, tapi namun dirimu tidak selamat. Maka Allah ingatkan kepada kita hamba, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang terlebih dahulu, kata Allah, dirimu dulu selamatkan. Beserta ahli keluargamu, baru harta bendamu. Baru berhasil kita mengorbankan harta benda. Nah, jadi bagaimana menyelamatkan diri kita, menyelamatkan ahli keluarga kita? Ayo kita dulu, kita laksanakan korban diri kita dulu. Kenapa maka harta kita korbankan lebih dulu, diri kita tidak? Nah, coba. Kenapa? Sedangkan ini perintah Allah diri dulu, baru harta benda, baru keluarga. Kenapa? Nah, kan? Di situ kita tidak mendapat kelalaian. Nah, itu dengan perintah Allah. Nah, jadi kemudian Ibrahim sudah segeralah melaksanakan pengorbanan itu. Maka dicari adalah anaknya Ismail, berjumpa. Dibilangnya kepada Ismail, wahai anakku, aku telah bermimpi tadi malam. Allah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah, tetapi persyaratannya kamu dikorbankan. Bagaimana wahai anak? Apa sahut anaknya Ibrahim yang bernama Ismail? Wahai ayahnya, itu perintah Allah, jangan dilalaikan. Jangan segera ayahnya laksanakan. Niscaya ayah dapat Ismail orang yang sabar. Nah, maka berangkatlah mereka menuju Jabal Qurban. Berjalan kaki sekitar 15 km. Maka berjalanlah mereka menuju Jabal Qurban. Baru 7 km dia berjalan. Tak bisa lagi. Dicegat. Siapa yang mencegat? Syaitan dan iblis. Dengan kekuatan, yaitu Zumarat. Itulah jumlah kata orang yang dilimpat oleh orang melaksanakan ibadah haji itu. Namanya Al-Quran Zumarat itu. Ada 3 buah. Itulah kekuatan syaitan dan iblis itu. Pertama Zumrah Akabah, kedua Zumrah Ula, ketiga Zumrah Usta. Ada 3 jumlah. Itulah kekuatan syaitan dan iblis itu, mencegah kalau kita mau berbuat baik ke jalan Allah. Tidak bisa. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara mengusir syaitan dan iblis ini? Saya waktu melakukan perintahmu, ya Allah. Maka datang perintah Allah, ya Ibrahim, ambil batu, isi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka dilipat ke arah syaitan ini, campak lagi, naik lagi dia di jumlah yang kedua. Dikejar lagi oleh Ibrahim, dilipat lagi, campak lagi dia, naik lagi dia di jumlah yang ketiga. Oh, kan tidak pandai dia. Oh, kok hebat. Nah, itu. Kenapa maka dihalanginya ini? Dia sudah tahu. Apabila Ibrahim dan Ismail terus ke Jabal Qurban, dilakukannya perintah Allah mengorbankan anaknya Ismail itu, pasti tegak agama Allah di muka bumi ini. Maka kekuatan syaitan dan iblis itu habis hancur berantakan. Ini yang paling ditakutinya. Inilah pekerjaan yang paling ditakuti oleh syaitan dan iblis. Inilah dia, penyerahan diri kepada Tuhan. Karena dia tercampak, karena dia tidak bisa bertahan lagi nanti. Kalau sudah kita serahkan diri kita kepada Tuhan, gimana dia numpang? Diri kita pun sudah tidak ada, kita kembalikan kepada Allah. Kekuatan kita pulangkan kepada Allah, kehendak kita pulangkan kepada Allah, ilmu kita pulangkan kepada Allah. Nah, tercampur aja, habis, sama semua. Dimanapun tidak ada sampai yang numpang lagi. Itu yang dimaksud oleh Allah. Nah,
Sampai di sebuah yang ketika dikepung oleh Ibrahim beserta Ismail dilimpah buah alat, larilah dia, matilah. Takut dia. Apabila kena limpah Ibrahim dan Ismail itu tambakanlah dia. Maka dia lari mencari persembunyian yang tidak dapat lagi dikejar oleh Ibrahim dan Ismail. Mana persembunyian setan yang di sini? Tahu? Di sini dia. Ini ada zumrah di sini, persembunyian dia satu titik darah yang hitam di kepala jantung dia. Di sini dia membisik di hati manusia, merayu diri manusia supaya tidak kita ke jalan Allah. Dan sebab salat pun kita digeliatnya kita ke dunia. Nah, kita betul-betul sedang menghadap kepada zat Allah. Habis ditarik kita ke dunia. Karena tidak ada pernah salat kita yang sampai kepada zat Allah. Kalau masih ada dia di kalbu kita ini. Nah, jadi inilah kita kesempatan dibantu dan tolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak berdaya mengusir kekuatan setan dan iblis yang ada di kalbu kita ini. Maka kita dipanggil oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Apabila kita ikhlas menyerahkan diri ini kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan menyampaikan kekuatan setan dan iblis yang ada di kalbu ini. Terbang. Tak bisa lagi dia bersembunyi di sini. Nah itu, ini yang dimaksud oleh Allah. Menjalankan Rasul Ibrahim beserta Ismail itu. Akhirnya sampailah Ibrahim dan Ismail ke Jabal Qurban. Karena tidak ada yang menghalangi lagi. Maka Ismail merasakan tubuhnya di atas batu siap untuk dikorbankan. Maka Ibrahim bertanya, wahai anakku, adakah yang kamu minta? Ada, kata Ismail. Apa itu? Itu sobat ayahnya itu bukan. Maksudnya tutup seluruh tubuh Ismail supaya tidak nampak lagi. Kalau nampak ayahnya nanti enggan melaksanakan perintah Allah ini untuk mengorbankan anak Ismail. Baiklah, kata Ibrahim, ambilnya sorbannya, tutupnya tubuh Ismail. Yang kedua, apa lagi yang perintah? Di waktu ayahnya nanti mencabut pedang itu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kuat-kuat. Maksudnya juga Ismail supaya tidak mendengar suara pedang itu keluar dari sana. Supaya tetap Ismail itu ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, dijadikan tebusan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Nah, maka dikerjakan oleh Ibrahim. Di waktu dia mencabut pedang itu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lepas pedang itu dari sana. Maka diletakkannya pada Ismail. Maka dia memejamkan matanya. Kemudian dia pun menyerahkan Ismail kepada Tuhan. Apa penyerahan Ibrahim? Bismillah. Allahumma hadza minka wa ilaika. Korban Ismail bin Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selesaikan Ibrahim. Maka dia pun merasa tangannya berdarah. Maka dia pun berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Di belakang Ibrahim. Kepada Ibrahim, siapa yang mengaminkan doaku ini? Anakku sudah bersemayam. Tidak ada orang lain, hanya aku dan anakku. Maka datang suara lagi. Wahai Ibrahim, bukalah mata. Kamu telah coba itu kembali. Nah, maka dibuka oleh Ibrahim matanya. Nampak sorban masih tertutup. Maka di situ dia masih menunggu anaknya yang tertutup sorban itu. Takutnya sorban, maka tergulinglah kambing yang besar. Nah itu. Terkejutlah Ibrahim. Siapa yang punya pekerjaan? Nah itu. Maka datanglah Jibril. Apa kata Jibril aja Ibrahim? Ini pekerjaan Allah. Allah menukar dan mengganti diri Ismail dalam kitab ini. Karena Ismail sudah cukup ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhannya untuk dijadikan tebusan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Karena yang diminta Allah bukan darah Ismail yang tertumpah di bumi Allah ini,
dan bukan daging Ismail yang dibagi-bagi kepada fakir dan miskin. Yang diminta Allah niat ikhlas mereka. Nah, itu kata malaikat Jibril. Jadi kita ini diuji oleh Allah. Satu kali seumur hidup. Ikhlaskah kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Selamanya kita akan bersama Tuhan. Tidak akan terpisah lagi dengan Tuhan. Nah, ini lagi ujian Allah. Nah, itu. Maka kemudian Ibrahim pun kembali. Maka Al-Mukarramah membangun Baitul Haram dan Ka'bah untuk anaknya Ismail. Sudah siap bangunan itu, maka tertandalah hijrah Ismail dan makam Ibrahim. Maka tegaklah agama Allah di muka bumi ini, tapi tidak sempurna. Yang menyempurnakannya menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW yang ke-25. Dari Rasul yang ke-7 menunggu Rasul yang ke-25, baru sempurna agama Allah di muka bumi ini. Dengan apa Nabi kita Muhammad SAW menyempurnakan agama Allah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail? Dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, menghadap ke hadrat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima suratul Fatihah, menerima salat 50 waktu sehari semalam, menerima pagi-pagi masa taatkan umat, dan menerima hijrah. Maka turun kembali Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam Masjidil Haram dan Ka'bah. Barulah sempurna agama Allah yang didirikan oleh Ibrahim dan Ismail dengan penuh pengorbanan. Nah, itu. Jadi apa persyaratan Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj menghadap kepada zat Allah? Membedah dadanya. Disalahkannya dadanya ini kepada malaikat Jibril untuk dibedah. Maka dibedahlah oleh malaikat Jibril. Nampaklah di kepala jantung satu titik darah yang hitam. Itulah yang menjadi rumah, menjadi istana kekuatan setan dan iblis. Maka dicampakkan itu. Dicuci oleh Jibril dalam air Zam-Zam dengan 3 kali pencucian kalbu Nabi itu. Sudah bersih, barulah mereka Jibril pergi ke dalam surga mengambil 3 buah bejana. Apa itu bejana? Itulah yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali itulah 3 buah bejana yang ada di dalam surga itu. Diambil oleh mereka Jibril ke 3 buahnya, masukkan ke dalam kalbu Nabi. Penuh kalbu Nabi dengan kecintaan Allah. Maka dicat dalam harta baru buah. Baru diberangkatkan Isra dari Mekah sampai ke Utara Khalif. Mi'raj menaiki langit 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, munajat melewati alam nur 70.000 lapis, musyahadah menghadap kepada alam Zabarut. Inilah mendapatkan salat yang 50 waktu kali semalam tadi. Maka sempurnalah agama. Nah, apa isi yang 3 buah bejana itu? Ada 7. Ada 7. Apa nama penyakit hati yang ada di kalbu ini? Juga 7. Yang menjadi penyakit hati, yang akan membutakan mata hati ini kalau tidak diubah. Ada 7. Pertama uzur, sum'ah, takbur, riya, hasad, dengki, dan tinggi diri. Inilah penduduk neraka. Inilah orang neraka. Kalau tidak kita campakkan ini, kita pasti akan terseret ke neraka. Karena kita bersahabat dengan dia. Nah, itu maka kita berusaha mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah dan petunjuk Rasul menyampaikan. Inilah pelaksanaan baik ini. Memang untuk menyampaikan kekuatan setan dan iblis. Nah, baru kita mengisi. Karena Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan umat ini bukan hanya tinggal begitu saja, tetapi dia meninggalkan pusaka. Mana pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu?
3 buah bejana yang ada di dalam kalbunya tadi. Itulah pusaka Rasulullah yang tinggalkan di muka bumi ini. Siapa yang menuntut pusaka Rasulullah maka telah menjamin keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Siapa yang menuntut pusaka Rasulullah berarti dia adalah mencintai Rasul. Maka dijamin oleh Rasul, man ahabbani kana fi ma'izil jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku beserta aku kelak di dalam surga. Itu jaminan Rasulullah. Nah itu. Apa isi yang sudah bapak jalan? Ada 7 juga. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima pikir, keenam nur, ketujuh hikmah. Isi 3 buah perjalanan. Itulah isi al-bulan. Al-bulan itu apa isinya? Nah, jadi inilah kita menutup mentauladani. Kita berbaikat ini adalah seperti Nabi membedah dadanya, membuang penyakit hatinya itu. Maka akan mengisi yang dicintai oleh Allah. Maka kita pun termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mengatakan kepada hamba-Nya, barang siapa yang menuntut ilmu, itulah orang yang aku cintai. Barang siapa yang meningkatkan ilmu itu menjadi iman, itulah hamba yang aku cintai. Siapa yang meningkatkan iman itu menjadi Islam, itulah hamba yang aku cintai. Barang siapa yang meningkatkan Islam menjadi sabar, itulah hambaku yang aku cintai. Siapa yang meningkatkan sabar itu menjadi pikir, itulah hamba yang aku cintai. Siapa yang meningkatkan fikir menjadi nur, itulah hamba yang aku cintai. Dan siapa yang meningkatkan nur itu menjadi hikmah, itulah hamba yang aku cintai. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu contoh tauladan. Nah itu. Jadi supaya kita ikut serta, kita pasti Rasulullah dicintai oleh Allah. Nah, isilah kalbu itu dalam 3 buah perjalanan. Nah itu. Dan bersihkanlah penyakit hati yang ada di dalam kalbu ini yang menamakan dirinya untuk takbur ya atas dengki dan jadi inilah yang dimaksud pelaksanaan baik hati. Itu maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah memberikan contoh tauladan ini kepada umat, baru ditanamkan oleh Allah. Apa kata Allah kepada kita hambanya? Perbuatan Muhammad Rasulullah dari mulai membedah dadanya, membuang penyakit hatinya, mencuci dengan air zam-zam, kemudian dia mengisi dengan 3 buah bejana, kemudian diikat dengan khataman nubuwah, baru dia berangkat melaksanakan Isra dan Mi'raj, menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbuatan Rasulullah, sunnah Rasulullah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kemudian Ismail alaihissalam yang harus mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus mengorbankan anak yang sangat dicintainya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Jadi 3 orang yang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan kepada kita hamba, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kata Allah. Kata Allah, telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Inilah pelaksanaan baiat ini. Ini kita menyebut perbuatan 3 orang Rasul.
melaksanakan perintah Allah untuk mengarahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Maka Rasulullah berkata dengan sabdanya yang berbunyi anika sunnati famalam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Penyerahan diri itu kata Rasul pekerjaanku. Siapa-siapa yang tidak melakukan yang bukan dari golonganku. Nah, apabila kita tidak melakukan acara baiat itu, Allah mengatakan kepada kita adalah hamba yang lari, hamba yang membelakangi Tuhannya. Apabila kita tidak melakukan, jadi siapa yang melakukan, itulah hamba yang menghadap kepada Tuhan. Itulah hamba yang tidak terpisah dengan Tuhan. Itulah hamba yang mengabdi kepada Tuhan. Rasulullah juga mengatakan siapa yang tidak melakukan ini, baiat yang dilakukan oleh Rasulullah ini, Rasulullah tidak mengakui kita umatnya. Coba bagaimana kalau sudah Rasulullah tidak mengakui kita umat? Kita mau kemana? Allah tidak mau menerima hadap kita. Rasul tidak mengakui kita umatnya, kita mau kemana? Nah, jadi inilah pangkal jalan. Inilah yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Jadi ini mengenai baik hatinya. Ini ada fitnah. Katanya, aku sudah cukup tua, sudah cukup lama aku di muka bumi ini. Banyak sudah aku berjalan, banyak yang sudah aku lihat, banyak perkataan yang aku dengar, tapi tidak pernah terdengar aku di dalam agama yang ada baik. Jadi berarti baik aku di luar dari Islam. Itu ada kata-kata seperti itu pilihan. Itu siapa itu yang berkata itu? Itulah orang yang tidur di muka bumi ini. Walaupun katanya jauh dia berjalan ke sana kemari, tapi itu orang yang tidur di muka bumi ini. Tidak pernah dia bangun dan tidak pernah dia membaca Al-Quran. Itulah orang-orang yang musuh Al-Quran. Kalau memang benar ini baiat tidak ada di dalam agama Islam, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di hadis Rasul, tidak ada di pekerjaan Rasul. Ini jelas. Al-Qurannya tercatat. Al-Quran nomor 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Nah, hadisnya an-nikahu sunnati fa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Penyerahan diri itu pekerjaanku kata Rasul. Siapa yang tidak melakukan bukan dari lingkunganku. Kemudian dilakukan oleh 3 orang Rasul, inilah sunnahnya. Bukan satu Rasul mensunnahkannya, 3 orang Rasul mensunnahkannya, mengerjakannya, penyerahan diri kepada Tuhan ini. Nah, jadi gimana alasan mereka maka tidak ada? Tetapi kenapa maka mereka tidak ada? Karena dia tidak mengikuti perkembangan agama ini. Karena agama Islam ini, maka baru sekarang keluar ini mengenai baiat ini. 350 tahun ini memang dilarang. Tertanam, tidak ada orang yang mengetahui kecuali golongan yang sedikit saja yang mengatakan. Karena ini baiat ini paling ditakuti oleh penjajah tanah air ini. Ini yang ditakuti penjajah, bukan Islam yang ditakuti penjajah, ini orang beragama. Karena orang beragama ini punya kekuatan, punya pendirian. Karena dia tidak ada merasa takut barang di mana saja. Karena dia senantiasa bersama Allah. Karena dia bisa
merasakan kekuasaan Allah itu. Itu bagi orang yang berbeda. Ini orang-orang penjajah dulu tahu rahasia Islam, rahasia agama ini dia tahu. Maka dikeluarkanlah istilah dia. Umat Islam ini seperti anak kecil katanya, sedang tidur, jangan diganggu. Itu istilah dia. Apa maksudnya? Umat Islam tidak sadar bahasa tanah air bangsa Indonesia ini diambil orang hasilnya, dibawa orang keluar. Nah, kita tenang-tenang saja, tidak kita mau tahu hasil tanah air ini dinikmati oleh orang lain. Ini yang paling ditakuti oleh penjajah dulu. Akhirnya yang ditakutinya akan keluar. Keluarnya ini mulai daripada Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia merasa satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, maka menyatulah dari Sabang Merauke, maka mengucapkan merdeka atau mati. Maka berdengunglah kalimat tauhid, Allahu Akbar, tidak ada yang lain. Itulah yang mengusir penjajah Belanda. Terbang ya, penjajah. Satu penjajahan di sini. Ini yang boleh besar. Kalau tanah air ini tidak apa-apa, nggak masalah, nggak bisa apa-apa semua kita. Ini tanah air di alam yang baka ini. Ini dijadikan Allah kalbu, ini daripada surga tanah Jannatul Firdaus ini. Kenapa? Maka ada penjajah di dalamnya. Itulah penjajah setan dan iblis menamakan dirinya untuk semacam mulia hasan tinggi dan tinggi. Macam mana bisa kita mengusirnya ini? Nah, kalau dapat kita berhasil mengusir kekuatan penjajah yang ada di Kalbu ini, yang ada di Baitullah ini, yang ada di rumah Allah ini, macam mana penghargaan Allah kepada kita? Banyak penghargaan itu. Maka Allah menjadikan fisabilillah, dimaafkan Allah sekalian dosa dan diterima Allah sekalian amal ibadah kita. Kalau kita kembali kepada syahid, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pertanyaan, langsung dakhalal jannah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat menang, dia mengusir kekuatan penjajah yang ada di dalam kalbu itu. Nah, ini yang akan kita laksanakan dalam acara baiat ini. Nah, jadi kemudian kita lihat contoh tauladan yang ada di dalam negara kita ini. Karena pendiri negara kita itu dulu, apa yang paling mulia dijadikan peraturan Indonesia ini, maka dilihatlah dalam agama. Tidak ada yang terlebih mulia di sisi Allah, baik kita melakukan amal, baik beribadah, salatnya, puasanya, zakatnya, dan hajinya. Tapi yang terlebih mulia, yang tidak ada perbandingannya daripada amal ibadah adalah baiat. Nah, maka acara baiat ini dipindahkan sebagai contoh tauladan, dijadikan peraturan dalam negara kita ini adalah pelantikan. Coba lihat orang yang dilantik siapa? Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Itulah orang-orang yang dilantik. Jadi sebelum dilantik mereka tidak akan melakukan perbuatan. Tapi lihat kenyataannya. Di dalam negara kita masih murni. Tidak ada seluruh penjabat di dalam negara kita ini yang tidak dilantik melakukan perbuatan. Tapi sayang kita dalam agama yang diambil menjadi contoh tauladan, melimpah orang masalah ibadah haji.
sehingga sampai 3 tahun datang tunggu melaksanakan ibadah haji. Belum tentu ada 5% yang beragama. Lain itu cuma hanya ikut. Orang melaksanakan salat melimpah masjid di mana-mana. Belum tentu 5% yang tahu sujud. Yang lain hanya ikut-ikutan. Hanya meramaikan masjid. Ke Mekah karena banyak uang. Bukan karena agama. Bukan karena Allah. Nah itu. Kan saya. Terus rusaknya Islam. Jadi yang sebenarnya tidak ada 5% lagi Islam ini. Itulah yang benar-benar beragama. Yang lain hanya Islam tapi tidak beragama. Nah, jadi kemudian Allah menjanjikan kepada kita hamba. Jadi hamba yang berbaiat, hamba yang ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Allah akan menjanjikan. Apa janji Allah? Pertama, Allah akan berikan agama. Ini satu. Apa itu agama? Iman, Islam, tauhid, dan ma'rifat. Kedua, Allah akan berikan rumahnya. Mana rumah? Itu Baitullah. Di mana diberikan Allah? Di dalam kaum. Karena sebelum kita menyerahkan diri kepada Allah ini masih ada penunggunya. Itulah penyakit hati tadi. Jika sudah kita serahkan kepada Allah, maka kosong. Penyakit hati itu sudah tidak ada lagi, maka di sanalah Allah membangun rumahnya. Apabila rumah itu siap, maka Allah akan mempertunjukkan kepada hamba itu. Dengan ayat suci Al-Quran yang berbunyi semaya kalimu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetap kalah masyarakat dari kulit kamu dan hati kamu zikir Allah. Itulah. Berdirilah Baitullah di dalam hal ini. Yang ketiga, Allah berikan fitrah. Apa arti fitrah? Kembali kita disucikan Allah daripada sekalian dosa. Dulu kita diutus Allah ke dunia ini melewati ibu kita, dijamin Allah suci daripada sekalian dosa sampai akhir balik. Karena kita dalam buayan ibu kita. Sesudah kita akhir balik, maka kita pun berpuasa. Kita merasa berkehendak, kita mengetahui, kita merasa hidup, kita merasa mendengar, kita merasa melihat, dan kita merasa berkata-kata makan. Mengalirlah dosa siang dan malam. Nah, jadi ini kita kembalikan lagi. Nah, kembalikan lagi kepada Allah. Barulah masuk kita kepada gulungan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kata Allah, tobat yang sebenarnya tobat mensucikan diri pada sekalian dosa. Itulah nasuha. Arti nasuha ini menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak dia merasa punya diri lagi. Yang dirasakannya pada dirinya itu adalah wujud Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, dan ilmu Allah. Nah itu lepas daripada sekalian dosa. Ini yang katakan tobat nasuha. Kemudian yang keempat, Allah berikan syafaat rasul. Itulah jaminan. Itu yang dicita-cita orang, yang diharap-harapkan orang supaya mendapat syafaat rasul. 1000 tahun ucapkanlah saya akan jumpa. Kalau tidak kita serahkan diri kita kepada Rasul, baru kita mendapat syafaat. Serupa dengan seorang wanita untuk mendapatkan syafaat. Dari mana wanita mendapatkan syafaat? Dari suami. Bagaimana wanita supaya mendapatkan suami? Dia mesti menjadi istri. Bagaimana untuk menjadi istri? Dia nikah. Nikah. Diserahkannya dirinya kepada suaminya dengan perantara wanita.
Jika sudah diterima penyerahan si wali kepada calon si suami, maka sah menjadi suami istri. Barulah mendapatkan syafaat seorang istri itu dari suami, dan si suami itu berhak memberikan syafaat kepada istri. Begitu juga kita kepada Rasul, tidak akan dapat syafaat. Untunglah ikut seberapa lama saja kalau tidak menyerahkan diri kepada Rasul. Dalam pelaksanaan baiat ini, mengikut perbuatan Rasul, tidak akan mendapatkan syafaat Rasul. Baru kita jaga syafaat Rasul, tidak perkara mu'aliman, muta'aliman, mustami'an, mengajar, belajar, dan mengajar. Itulah menjaga syafaat Rasul, saya tidak begitu. Kemudian yang kelima, Allah akan berikan keridaan. Nah, kalau tidak kita mau menyerahkan diri kepada Allah, tidak akan dapat keridaan dari Allah. Baru kita jaga keridaan Allah itu. Dengan apa kita menjaga keridaan Allah supaya tidak putus? Ada 6. Pertama salat, kedua puasa, ketiga zakat, keempat haji, keenam kelima sedekah, keenam sedekah jariyah. Jadi 6 perkara. Itu menjaga keridaan Allah supaya tidak putus. Dan yang keenam, Allah menjanjikan kepada hamba yang berbaiat akan diberikan ibadah haji. Nah, jadi haji itu bukan di Mekah. Haji itu di sini diberikan Allah. 100 kali tidak sama Mekah. Tidak akan hajinya. Orang memang mengatakan kita haji satu, Allah tidak. Boleh saja. Orangnya asal pulang dari Mekah haji. Kepada Allah haji apa enggak? Nah, itu. Kalau haji itu mabrur. Itu kata Allah. Ini bukan mabrur kata Allah. Mardud. Nah, bukan mabrur, mardud. Itu kalau kita melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena tidak menghajikan diri kita di sini. Yang maka itu harta. Jika ada harta, maka barulah kita melaksanakan haji upacara. Itu menghajikan harta, menyelamatkan harta, tapi diri di sini. Tapi tidak akan diterima Allah harta itu kalau tidak diri di sini. Karena sesuai dengan Allah mengatakan kepada Ibrahim tadi, itu orang mendustakan agama. Nah, jadi itulah yang dijanjikan Allah. 6 perkara kepada orang yang berbaiat. Pertama agama, kedua baitullah, ketiga fitrah, kembali kepada asal diri yang suci. Kemudian yang keempat syafaat Rasul, kelima ridha Allah, keenam ibadah haji. Jadi inilah keterangan singkat mengenai baiat ini. Nah, jadi baru pelaksanaannya penyerahan diri kepada Allah dan Rasul. Sebelum kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul, Rasulullah menganjurkan ucapkan dulu astagfirullah. Tapi hati kita mohon kepada Allah minta disucikan sekalian dosa. Kedua, ucapkan 2 kalimat syahadat. Di hati kita mohon kepada Allah minta keridhaan. Yang ketiga, kita mengucapkan tobat nasuha. Sesudah mengucapkan tobat nasuha, baru kita minta ijazah. Ijazah dalam kesempurnaan dunia dan kesempurnaan akhirat. Kemudian kita baru menyerahkan diri. Itu. Baru kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian setelah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, baru kita minta diakui anak. Nah, kembali tadi kita menjadi anak. Anak siapa? Menjadi anak Rasulullah. Nah itu. Jadi tubuh kita ini, badan kita ini anak ibu dan ayah. Dibuai oleh ibu, dipangku oleh ibu, dijamin Allah suci daripada segala dosa. Ini kita serahkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan melahirkan rohani kita. Maka bangunlah rohani kita, lahirlah rohani kita. Maka Allah serahkan kepada Rasul yang mengasuhnya, Rasul yang membuainya.
rasul yang memangkunya sesuai dengan sabda Rasulullah boleh ilmu yang mahdi ila lahdi, tuntut ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Nah, ruhani kita, maka dibasuhlah ruhani kita daripada sekalian dosa. Nah itu, walaupun yang begitu banyak sudah dosa yang salah lalu, itu akan dihapuskan oleh Allah. Karena kita kembali kepada Allah dan masuk ke dalam pangkuan Rasul. Inilah perasaan Allah. Maka akan diberi oleh Allah 3 orang bapak yang mengasuh diri kita. Siapa dia? Pertama Nabi Adam, kedua Nabi kita Muhammad SAW, ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam mengasuh badan jasmani kita. Nabi kita Muhammad SAW mengasuh rohani kita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengasuh jiwa kita. Maka selamatlah diri kita, jasmani kita, rohani kita, dan nurani kita. Inilah yang diakui oleh, yang dipetunjuki oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu min silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, jasmani kita masukkan ke dalam Islam di dalam pangkuan Nabi Adam alaihissalam. Ruhani kita masukkan ke dalam Islam dalam asuhan Nabi kita Muhammad SAW. Jiwa kita masukkan ke dalam Islam dalam bimbingan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka menyeluruh diri kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keterangan singkat mengenai pelaksanaan baiatnya. Jadi akan kita laksanakan acara baiat. Sesudah baiat ini akan kita sambung lagi keterangan Rasulullah akan memberikan tiang agama. Sesudah kita diberikan oleh Allah agama, tetapi Rasulullah akan memberikan tiangnya. Jadi akan kita laksanakan acara baiat dulu untuk mendapatkan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajari kata-katanya, ikuti nanti, dan kemudian sama-sama nanti akan mengikutinya dan menyerahkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Nah itu. Jadi satu nanti imam yang memimpin, sudah saya katakan, nanti ikut sama-sama. Bisa itu kan? Nah, jadi kita saksikan karena ini adalah serupa dengan pernikahan ini. Nah, itu harus disaksikan oleh saksi. Jadi ini penelitian karena ini pernikahan kita dengan Allah, pernikahan di kita adalah dengan Muhammad Rasulullah. Jadi 2 pernikahan ini dia akan kita laksanakan. Jadi kita mulai. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Masuk dalam salat siang. Salat itu dia menghimpun hukum Islam yang ini. Itu apa? Hukum Islam yang ini. Salat itu tidak terhukum. Sudah kita jalankan, maka kita pada tujuan. Takbir Allahu Akbar. Dari situ kita sudah menghadap kepada zat Allah. Di waktu kita ketiga itu. Nah, di waktu kita menghadap kepada zat Allah itu tidak ada nafsu. Maka itulah puasa. Karena tidak ada nafsu, itulah puasa. Kita langsung. Kemudian sesudah kita puasa keluar zakat. Zakat apa yang dikeluarkan di dalam salat itu? Karena dia perintahnya dalam Al-Quran dan begitu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Zakat apa? Zakat diri. Maka keluarlah penyerahannya doa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu penyerahannya. Salatku, ibadahku, hidupku,
dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tak ada kita punya milik kan? Ini yang dimaksud oleh Rasul maupun kamu lakukan. Matikan diri kamu dahulu, baru mati kamu. Tak ada punya apa-apa lagi juga. Ini tekanan. Mati kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita datang daripada Allah, kembali kita kepada Allah. Maka diterima oleh Allah, minallah, billah, lillah. Daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Itulah yang menegakkan salat. Tinggal Allah semata yang menegakkan salat itu. Baru diterima oleh Allah salat itu. Jika ada kita hamba melakukan salat, tidak akan diterima oleh Allah. Karena hamba tak bisa melakukan salat. Karena Allah kuasa, tidak ada daya upaya. Maka Allah menunjukkan dirinya di dalam salat itu. Berdiri, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rukuk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Duduk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sama-sama berdiri, rukuk, sujud dan duduk, Allah yang Maha Besar. Ini zakat di dalam salat. Masuklah ibadah haji. Mana haji? Menghadap kiblat. Mana kiblat yang dihadap? Baitullah, bukan Ka'bah. Ini banyak kita yang kiblatkan Ka'bah. Batal. Ka'bah itu apa? Berhala itu patung itu. Batu itu. Kita bukan menghadap ke batu. Bukan kita menghadap kepada bangunan. Itu bangunan Ka'bah itu. Bangunan Ibrahim dan Ismail itu. Kita menghadap kepada Baitullah, rumah Allah. Mana rumah Allah? Nanti akan kita keluarkan aja. Ini ibadah haji. Kemudian yang kalimat, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat tak bisa lagi kita bawa ke dalam salat. Kenapa? Dua kalimat syahadat, ada asyhadu, ada diri kita menjadi saksi, adanya Allah, adanya Muhammad. Batal zakat kita tadi kalau kita bersyahadat. Timbul diri kita asyhadu. Sedangkan kita tadi sudah kita zakatkan diri kita. Tidak ada salat, ibadah, hidup, mati hanya milik Allah. Tak ada milik kita lain. Nah itu. Jadi bagaimana? Kalau kita bersyahadat di dalam salat, batal salat kita. Lagipun di rukun 13 ada 25 syahadat atau enggak? Coba periksa. Di rukun yang 13 itu ada syahadat atau enggak? Tidak ada kan? Yang ada hanya tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir bukan syahadat. Tapi banyak kita yang bersyahadat di dalam salat. Syahadat itu pengakuan siapa itu? Syahadat itu pengakuan kita masuk Islam. Maka kita menjadi Islam karena mengaku dua kalimat syahadat. Baru kita Islam. Kalau tidak mengaku dua kalimat syahadat, tidak Islam. Itu maka saksinya diri kita ini menyaksikan adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Sesudah kita Islam, baru kita tingkatkan syahadat menjadi tahlil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu tahlil. Tidak ada Muhammad Rasulullah yang tidak ada. Hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kamu enggak? Dia aja ngalah. Gerak itu saksi. Membuktikan adanya Allah di waktu kita berzikir itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah, takrakun zarratun ila biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, bergerak. Nyata di situ izin Allah. Kita berzikir atas izin Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia angkat makan.
La itu ada makamnya, ilaha ada makamnya, ilah ada makamnya, Allah ada makamnya. Itulah yang memfanakan diri kita. Kalau kita sayang, kita rasakan makam itu, sebentar aja sudah hilang diri kita. Dan timbul hanya makam itu saja. Nah, itu yang berisikan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu tahlil. Di mana Muhammad yang di situ? Tidak ada Muhammad, hanya la ilaha illallah saja. Maka tidak dibenarkan menceraikan antara Allah dengan Muhammad. Karena Muhammad dan Allah itu orang nafi isbat. Orang yang tidak berpisah. Orang yang tidak bercerai. Nafi mengandung isbat. Isbat mengandung nafi. Nah, di mana saja ada Allah, pasti ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, pasti ada Allah. Nah, itu. Karena itu nafi isbat antara Allah dan Muhammad itu. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yufarriqu bainan nifati wal isbati wa man faraka bainahuma fahuwa kafirun. Tidak bercerai nafi dan isbat. Siapa-siapa menceraikan mereka adalah kafir. Nah, itu hati-hati kita berpikir. Bisa kita jadi kafir balik itu. Kita berpikir bertahlil itu. Kalau kita sedang la ilaha illallah, la ilaha illallah, Tuhannya di langit, Muhammadnya di Madinah, wah itu kafir itu. Memisahkan antara Muhammad dengan Tuhan, kafir kata Rasul. Macam mana itu? Bahaya juga itu. Jadi supaya tidak terpisah Muhammad dengan Allah di waktu kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang ada Allah, Muhammadnya mana? Itulah yang berzikir. Yang mengatakan la ilaha illallah, itulah Muhammad. Jadi berpisah itu. Yang mengatakan sama yang dikatakan berpisah itu. Enggak kan? Itulah nafi isbat. Kemudian baru kita tingkatkan menjadi tahayat. Tahayat itu bukan orang Islam lagi. Siapa? Orang yang beriman. Karena Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang yang beriman. Mana yang beriman? Muhammad dalam Tuhan. Itulah jiwa kita dengan yang hidup. Itu yang berhadapan. Itu yang bertahayat. Jadi Muhammad itu bertahayat. Jiwa kita menghadap zat Allah. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan ulasan jawab di hadarat zat Allah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, kata Muhammad. Maka disahut oleh zat Allah, Muhammadar Rasulullah. Itu tahayat, itu menjadi tahayat kepada kita. Jadi begitu juga jiwa kita itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kata Allah. Itu tahayat. Maka tidak putus. Nah, ini maka inilah yang menjadi saksi dari zaman itu. Dari alam. Ini menyaksikan kalimah Allah, di sini menyaksikan kalimahhu, di sini menyaksikan kalimah Muhammad. Ini. Maka begitu kita bertahayat. Kalau tidak tahayat, tidak ada ini, tidak ada saksi ini. Nah, maka kita bertahayat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini menyaksikan Muhammadar Rasulullah. Jadi sesuai dengan isi yang di kalbu kita. Ini saksinya yang di luar. Itulah Muhammad dengan Tuhan itu tidak berpisah. Itulah iman mujmal, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala, kedua amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Artinya berhimpun dan bercerai. Berhimpun pada mana, bercerai pada lewat. Itulah adanya Allah dalam Muhammad. Inilah tahiyat. Barulah salat itu menjadi tiang agama.
Jadi syahadat ditingkatkan menjadi tahlil, tahlil ditingkatkan menjadi tahayat. Barulah menjadi salat. Kalau tidak, tak jadi salat. Itu. Jadi kemudian apa isi salat? Isi salat itu sembah dan hidup. Sembah di mana? Itu takbir. Takbir atau ihram itu sembah. Apa isi sembah itu? Maka Tuhan mengatakan di surat Taha nomor 16. Apa kata Tuhan? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. Bukan Allah itu Tuhan. Banyak orang menuduh Allah itu Tuhan. Bukan. Dia nama. Asma'ul husna. Nama yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan itu yang bernama Allah, bukan Allah itu Tuhan. Nah, gitu. Maka Tuhan lagi mengatakan, La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Itu kata Tuhan. Fa'budni, sembah aku. Nah, bagaimana menyembah Tuhan itu? Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Nah, ingat itu sembah. Ingat itu salah. Coba kemana ingatan kita di waktu salat itu? Ke dunia, berarti kita menyembah dunia. Ingat harta, menyembah harta. Ingat anak, menyembah anak. Ingat istri, menyembah istri. Apa saja yang diingat di dalam salat, itulah yang kita sembah. Kata Allah. Nah, itu maka berpaling kita daripada yang menjadikan itu. Carilah mana yang menjadikan. Kembalikan ingatan kepada yang menjadikan. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa kecuali wajahnya dan beratnya itu tidak rusak, tidak binasa. Kembalikan ingatan ke sana. Supaya kita kembali kepada yang baka, kepada yang kekal. Kalau tidak kita tak kembali nanti kepada yang baka. Nah itu mana? Yang minta dilihat itu mana? Yang mengatakan yang mantul siapa? Itulah yang hidup. Nah, coba periksa. Ada yang hidup apa enggak? Ada kan? Inilah yang meliputi seluruh tubuh kita ini. Ini yang hidup. Nah, itu. Kalau tidak ada yang hidup, itu lagi bisa bergerak? Bisa berkehendak? Tidak. Bisa mengetahui? Tidak. Bisa mendengar? Tidak. Bisa melihat? Tidak. Bisa berkata-kata? Enggak. Karena ada yang hidup. Maka bergerak itu nikmat, berkehendak itu nikmat, mengetahui itu nikmat, mendengar itu nikmat, melihat itu nikmat, berkata-kata itu nikmat. Siapa itu nikmat? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku, diriku, kata Tuhan, niscaya aku tambah lagi. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku yang amat pedih. Neraka itu. Nah, jadi diri Allah itulah yang disebutnya dengan surga. Itu maka banyak orang menghayalkan surga, sesat semuanya itu. Diri Tuhan itu, diri Allah itu yang dikatakan surga, itulah nikmat. Nikmat itulah surga. Nah itu. Nah coba kita lihat. Kalau kita mau tidur, apa yang ada di waktu kita tidur itu? Yang ada pada diri kita hanya hayat itu. Dia berkata Allahu, itu yang melihat ke napas itu. Itu napas itu bahasanya begitu naik dia Allah turunhu, naik Allah turunhu, naik Allah turunhu. Itu maka kalau kita di medis ya, kalau kita di ruangan ICU itu nampak itu di komputernya itu garis biru. Nah itu. Itulah nafas kita, garis biru.
kemudian naik, turun, naik itu apa? Turun itu hu, naik apa? Turun hu, naik apa? Turun hu. Kalau kita pulang, tidak mau naik lagi, tinggal hu saja, tidak hu, pulang aja. Pulang. Nah itu. Jadi kenapa maka kita tidur? Karena ada pulang. Kapal yang hidup itu. Kehendak pulang. Ilmu pulang. Pendengaran pulang. Penglihatan pulang. Perkataan pulang. Hanya tinggal hidup saja. Nah, jadi belum lagi kita pulang semua, masih baru dijemput satu persatu. Coba macam mana rasanya? Apa yang kita rasakan itu kalau kita mau tidur itu? Ngantuk kan? Coba. Kalau sudah ngantuk itu macam mana? Ada yang bisa menceritakan kalau pengantuk itu? Macam mana bentuknya? Ngantuk itu. Tak ada yang bisa bilang kan? Inilah yang tidak ada seumpamanya. Umpamakanlah umpama apa saja kalau bisa. Bisa. Kalau itu nikmat Allah. Nah, baru dia menjemput mau tidur, belum tidur. Sekarang di dunia ini ada surga. Itulah yang dicintai oleh hamba Allah, oleh sekalian manusia. Surga itu apa dia? Rupa yang cantik, itu surga. Makanan yang enak, itu surga. Harta benda yang banyak, itu surga. Pangkat yang tinggi, itu surga. Udah dapat semua? Surgalah di muka bumi ini. Datang dong? Hah? Macam mana? Jadi surga apa lagi? Datang dong? Ada rupa orang yang cantik lebih surga masuk? Tidak ada. Yang paling cantik, tidur. Ada makan yang enak, kalau surga masuk? Tidak ada. Yang enak? Tidur. Harta benda yang banyak itu membawa bahagia. Kalau sudah ngantuk, bahagia itu enggak? Tidak. Yang paling bahagia adalah tidur. Pangkat yang tinggi. Kalau sudah ngantuk, macam mana bisa dipikul lagi? Tak bisa. Jadi yang paling tinggi pangkat, tidur. Tidur itu kemana? Pulang kita kepada Allah. Baru kemana? Kepada asmanya baru. Baru pulang kepada asmanya, baru tidur. Kalau kita kembali lagi pulang kepada zatnya. Begitulah nikmatnya yang sudah kita rasakan. Itulah surga tadi. Itulah surga. Nikmat ngantuk itu surga. Maka dibawa adalah kita tidur. Berdekatlah sama yang hidup itu. Tapi baru asma itu. Begitulah nikmatnya ngantuk itu. Tidak ada bandingnya lagi dunia ini. Disalahkan orang dunia ini keseluruhannya tidak perlu sama kita lagi kalau sudah datang ngantuk itu. Nah, itu yang paling bahagia kepada kita kalau sudah datang nikmat Allah itu. Apalagi kita mau pulang. Kalau mau pulang 50 kali lipat daripada ngantuk itu. Nah, hati-hatilah itu kalau datang itu. 50 kali lipat daripada ngantuk itu. Itulah yang mengaramkan kekuatan kita. Lemah. Tidak ada daya upaya lagi. Habis sekarang. Kehendak habis. Ditariknya. Pendengaran habis. Penglihatan habis. Dikaramkannya semua. Perkataan habis. Punah semua habis. Tinggal ilmu. Tinggal ilmu dengan hayat. Itulah akhirnya ilmu apa yang ada pada kita. Kalau ilmu Tuhan yang kita tuntut ini berarti kita dibawa adalah pulang kepada Tuhan. Kalau ilmu dunia dibawa adalah kita kekal kepada dunia ini. Nah, jadi maka kita diwajibkan menuntut ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Supaya kita kembali kepada diri Tuhan. Untuk mendapatkan nikmat yang kekal itu. Karena nikmat yang kekal itu adalah diri Tuhan. Nah, ini takbir. Kesana tujuannya kepada hidup.
yang tidak masuk ke sana lagi sesuatu tindakan. Nah, ini clear. Tapi ini untuk sementara dulu yang belum tuntas lagi, masih panjang lagi keterangannya. Kemudian yang kedua, sujud kemana? Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kata Allah. Allah memerintahkan kepada hambanya sujud kepada Adam. Yang tidak mau sujud kepada Adam fasajadu illa iblis. Itulah yang menjadi iblis. Itu orang umum. Itu kata Allah. Pengikutnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang-orang yang takabur, itulah menjadi orang-orang kafir. Itu tak mau sujud kepada Adam. Kita sudah pernah sujud kepada Adam. Sudah pernah kita sujud kepada Adam. Di mana itu Adam? Dan siapa itu Adam? Nah, supaya kita lepas daripada iblis, supaya lepas kita daripada orang-orang kafir. Itu kata Allah. Maka Allah mempertunjukkan siapa itu Adam? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenap tanah, aku menjadikan khalifah. Nah, jadi Adam siapa? Tanah. Itu kata Allah. Tanah itu mana? Mana tanah? Itu. Ini bukan dulu ini. Ini yang kita pijak tiap hari. Ini yang kita jalani tiap hari. Yang kita putuli tiap hari. Dan sebab kita bisa sombong. Karena kita pijak dia tiap hari. Kita duduk tiap hari. Kita jalani tiap hari. Kita putuli lagi dia. Itu waktu kita bisa sombong. Itu maka Allah memerintahkan sujud supaya tahu siapa dia. Nah, maka kita pun sujudlah Allah. Kita rasakan diri kita hanya seperti segelas air. Di waktu sujud masuk ke dalam lautan. Ada arti apa air yang segelas berbanding dengan air lautan? Tak ada artinya apa? Maka hilanglah sumber, hilanglah tekebur. Nah, itu hilanglah riya, hilanglah tinggi diri. Itu tak ada apa-apa diri kita. Kalau sudah kita berbanding, kalau kita masukkan diri kita ke sana, jadi barulah kita mengetahui dan kita menyadari. Siapa ini? Ini rupanya ibu kita yang mengasuh kita siang dan malam. Yang tidak pernah dia tidur ini. Tak pernah tidur. Mengasuh anaknya. Yang mengasih makanan kepada kita ini. Yang mengasih pakaian ini. Yang mengasih minuman ini. Yang memberikan kekuatan ini. Yang memberikan kesehatan ini. Yang memberikan keberkatan ini. Dulunya kita dari sana dan kita akan kembali ke sana. Ada yang tidak pulang ke sana? Tidak ada, semua akan pulang ke sana. Karena itu pulang. Nah itu. Kita berasal daripada kandungan ibu, maka kita kembali kepada kandungan ibu. Ini ibu kita yang mengandung selama-lamanya, yang kekal dan abadi. Jadi apabila kita tidak mengenal dia, dia tidak akan menyayangi, tidak akan mencintai. Dia akan mengancam kalau kita pulang nanti. Tapi kalau kita mengenal dia, kita akan mencintai dia. Kita akan menyayangi dia. Karena dia sangat merindukan kedatangan. Walaupun kita masih di pangkunya, tetap didoakannya kemana saja kita pergi. Lihat. Pohon-pohonan itu daunnya begini semua. Nah, tidak ada yang terkelungkup begini daunnya. Begini semua. Itu berarti doa dia. Mendoakan kita mau kita berjalan kemana saja. Nah, supaya kita itu mendapatkan keselamatan kemana saja kita pergi. Nah, itu. Itu maka kita kemana saja pergi kita tetap memberi salam. Suruh memijak memberi salam kita dulu.
Assalamualaikum ya Abu Bakar, izinkanlah hamba untuk berjalan. Lihat ke atas, Assalamualaikum ya Abu Basir, lindungilah hamba mau berjalan. Jadi di sini menjaga mendoakan, di sana memayungi, menjaga dan mengawasi perjalanan kita kemana saja kita berjalan. Jadi siapa yang sebenarnya bumi yang terhampar ini dari timur ke barat? Inilah Adam alaihissalam yang tertelentang ini dari timur ke barat, utara ke selatan. Inilah Adam tadi yang sebenarnya. Jadi kita ini berada di mana? Kita semua adalah di perut Adam. Itu maka apabila sekarang kita tidak kembali kepada asal diri Adam, maka kita mudah akan kena bencana. Akan dihantarnya kita nanti kalau kita berpijak di atas perutnya. Jadi kita satukanlah diri kita ke sana. Itulah di dalam panggilan salat itu. Nah, nanti dalam pelajarannya itu akan diperincikan lagi nanti itu. Bagaimana cara kita kembali kepada Adam ini. Nah, jadi inilah dia perjalanan kita melaksanakan tiang agama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakannya tiang agama. Kemudian Adam alaihissalam ini, siapa yang sebenarnya? Inilah Baitullah. Ini rumah Allah, bukan Ka'bah. Coba lihat kita salat. Kita berdiri tegak di Baitullah. Kita menghadapkan muka ke Baitullah. Nah, kita menundukkan kepala ke Baitullah. Kita duduk di Baitullah. Tidak ada yang ke langit, tidak ada ke sana, semua. Itu tidak boleh kita memejamkan mata waktu salat itu, karena memandang Baitullah. Inilah Baitullah. Baru kita dihajikan oleh Allah. Nah, baru kita mendapat ibadah haji. Itu maka Allah menjadikan akan diberikan ibadah haji. Sudah haji jadi kita, karena kita sudah sampai ke Baitullah. Sudah bisa keluar dari Baitullah. Sekarang duduk dosa di Baitullah, berdiri dosa di Baitullah, berjalan dosa di Baitullah bisa. Kita sudah berada di dalam Baitullah, bukan lagi menghadap Baitullah. Itu maka Allah menghajikan hambanya. Maka sempurnalah rukun Islam 5 perkara. Nah, kalau yang ke Mekah sana kalau ada harta, kalau ada harta nggak apa-apa, nggak wajib ke sana nggak. Kalau ada harta. Nah, tapi namun diri wajib kita hajikan, kita selamatkan. Jadi selamatlah sudah diri kita, karena kita menyempurnakan rukun Islam 5 perkara. Nah, jadi barangkali ini saja dulu keterangan singkat mengenai baiat. Ini keterangan sangat panjang. Nanti akan kita teruskan di mana-mana pengajian dan di mana-mana kita sekarang. Akan kita tingkatkan terus. Ini terus meningkatkan kepada ilmu syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Baru kita tingkatkan ke tingkat kesempurnaan, itulah tingkat ahli sunnah wal jamaah. Itu sempurnanya. Disitulah ketentuan iman. Disitulah baru dapat kita melihat iman yakin, ainal yakin, hakul yakin, kamalu yakin. Jika sudah sampai ilmu kita ke tingkat tingkat ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah perjalanan kita, tapi ini awal kita baru berjanji dengan Allah untuk mau meneruskan perjalanan untuk menuju kepada etikat ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi itu jeruk. Nanti di rumah ambil yang mangkuk, isi air di perak, jeruk itu minumlah sedikit, baca salawat 1 kali. Sudah itu diperas lagi di air itu, jeruk itu, kemudian airnya itu kita sapukan untuk sabun. 1 kali mandi itu, jangan bersabun yang lain. Jeruk itulah sabunnya. Niatnya mandi tobat nasuha.
sahaya aku mandi tubat masuk hasarana. Nah itu. Jadi kalau mau salat silakan salat tubat 2 rakaat. Sudah siap mandi. Nah itu. Jadi inilah untuk melaksanakan itu. Barangkali keterangan kita tambahkan sampai di sini. Maka marilah kita kembali